Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanul Kolbi akan menerangkan tentang aspek psikologis dalam beribadah. Psikologis merupakan salah satu bidang keilmuan yang bahas mengenai persoalan kejiwaan terkait dengan gejala-gejala serta pertumbuhan dan perkembangan jiwa tersebut, seperti senang, gembira, tentram, nyaman, resah, dan juga gelisah. Kita semua tidak bisa memungkiri bahwa manusia tidak dapat dipisahkan antara tubuh, akal, dan spiritual. Karena dalam setiap sistem berpikir, manusia memerlukan sarana perealisasian. Pengaturan pola hidup melalui ibadah. Bisa dengan zakat, pengaturan pola sosial dalam perekonomian. Sholat, pengaturan pola hidup sehari-hari. Puasa, pengaturan pola makan dan minum. Haji, pengaturan pola integritas umat dan persaudaraan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mas Kolbi. Saya akan menjelaskan materi tentang aspek psikologis dalam sholat. Nah, sholat merupakan salah satu wujud pengakuan manusia sebagai umat Islam. Jadi, jika seseorang melaksanakan ibadah sholat, berarti itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Tidak hanya itu, sholat tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban dan juga rutinitas muslim saja, namun juga sebagai kebutuhan jiwa dan panggilan nurani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tuntunan sholat sejak anak berusia 7 tahun. Dan jika anak sudah berusia 10 tahun namun jika belum melaksanakan sholat, maka orang tua bisa tegas dan juga memukulnya. Nah, ini sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi an Ibnu Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Hadis riwayat rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan mereka dalam hal tempat tidur. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika anak sudah berusia 7 tahun, orang tua wajib untuk mengingatkannya atau mengajaknya untuk sholat. Ini orang tua memiliki kewajiban seperti itu. Namun jika anak sudah berusia 10 tahun dan orang tua tetap mengingatkan tapi si anaknya tadi tidak mau mendengarkan dan tetap meninggalkan sholat, orang tua bisa menegasinya dengan cara memukulnya. Jika dibilangi, dinasihati tidak bisa, maka orang tua bisa memukulnya. Bukan hanya itu, pada anak usia 10 tahun, orang tua harus memisahkan dalam hal tempat tidur. Jadi jika seorang kakak laki-laki memiliki adik perempuan, seperti itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Maksud dari hadis tersebut demikian. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa secara psikologis, perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak pada usia 7 tahun telah mampu membedakan antara baik dan buruk, sehingga kecenderungan kejiwaan kepada yang baik dipandang jika keberagamannya belum matang, sehingga sholat sebagai rutinitas dan bukan kebutuhan jiwa. Dengan demikian dapat difahami bahwa jiwa keberagaman anak secara psikologis berkembang ketika anak telah berusia akil balik. Jadi untuk selanjutnya yaitu manfaat dari psikologi sholat. Nah, apa saja manfaat dari sholat itu? Apakah kita sudah mengetahuinya? Di antaranya yaitu manfaat sholat memiliki efek relaksasi otot.
Maksudnya efek relaksasi otot itu bagaimana? Yaitu kontraksi otot, pijatan dan tekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu selama melaksanakan ibadah sholat. Nah, di sini Haryanto menjelaskan bahwa relaksasi otot ternyata dapat mengurangi kecemasan, penyakit susah tidur atau insomnia, mengurangi hiperaktivitas pada anak, mengurangi toleransi sakit, dan membantu mengurangi rokok bagi perokok yang ingin sembuh. Juga dapat mengurangi keluhan berbagai penyakit terutama psikomatis. Seperti itu. Selain memiliki efek relaksasi otot, sholat juga memiliki efek meditasi. Nah, ini bagaimana? Kita semua mengetahui meditasi merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi orang yang sibuk, terutama yang sedang stres. Seperti ini. Sholat juga memiliki efek meditatif tersebut, bahkan merupakan meditasi tingkat tinggi bila dijalankan dengan benar dan khusyuk. Nah, khusyuk sendiri ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Saya sendiri pun juga seperti itu. Sebab secara meditatif, sholat dapat memberikan efek ketenangan batin dan fisik. Bukan hanya itu, sholat juga merupakan sarana pembentukan kepribadian seseorang. Sholat merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan sehari 5 kali pada rentan waktu tertentu. Nah, seperti subuh dilakukan pada matahari sebelum terbit sampai jam-jam tertentu. Duhur juga, asar, maghrib, isya, semuanya dilakukan pada waktu yang sama sehari 5 kali. Jadi kita melakukan kegiatan rutin seperti itu. Kegiatan tersebut merupakan instrumen terbaik untuk membentuk dan membina kepribadian muslim yang berciri disiplin. Nah, kita disiplin dalam hal melaksanakan ibadah sholat pada waktu yang tepat. Taat tepat waktu dan bekerja keras. Mencintai kebersihan, kan kita sebelum sholat berwudu, pakaian harus bersih, bebas dari hadas dan najis. Seperti itu, mencintai kebersihan, senantiasa berkata baiklah. Kita dalam sholat kan selalu senantiasa berkata baik, seperti berdoa, berzikir setelah sholat, seperti itu. Terus membentuk pribadi hanya mengagungkan Allah. Dengan kita sholat berarti kita percaya bahwa Allah itu Esa. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta damai dan penyebar kedamaian. Nah, seperti itu manfaat sholat. Dari manfaat sholat tadi dapat kita ketahui ada yang merelaksasikan otot, ada yang meditasi, dan juga bisa menghilangkan stres. Nah, untuk menghilangkan stres ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya jika kamu takut atau ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau sholat sebagaimana Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Nah, jadi dari ayat tersebut yang saya tangkap adalah sholatlah sambil jika ada bahaya, tadi kan dikatakan sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Nah, maksudnya apa? Yang saya tangkap yaitu sholat kan dalam artian kan berdoa, mengingat kepada Allah. Jadi jika kita dalam bahaya tapi kita sedang dalam perjalanan seperti itu, kita berdoa kepada Allah, mengingat Allah seperti itu. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah dalam kurung sholat tadi. Jadi setelah aman kita bisa melakukan sholat 2 rakaat untuk menenangkan diri kita, psikologis kita dari bahaya yang sebelumnya kita alami tersebut. Banyak pula studi kasus yang mendukung hal tersebut, hal yang sholat bisa mengatasi stres tadi.
seperti penelitian McCullough yang menemukan bahwa seorang muslim mengalami stres, maka dengan sholat ia mampu melihat situasi yang membuatnya stres dari arah yang positif, sehingga mampu menenangkan secara fisik maupun psikologis. Nah, sekian dari saya materinya, nanti dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pembelajaran ibadah puasa ini jika dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan akan ditemukan beberapa manfaat psikologinya, yaitu diantaranya yang pertama, mencegah diri dari sikap serba mementingkan kenikmatan semata dan meningkatkannya dengan keridhaan Allah sebagai nilai tertinggi. Di sini maksudnya itu waktu puasa itu semisalkan kita itu kepengen melakukan hal-hal yang di luar dari syariat Islam misalkan. Nah, kita itu harus ingat, oh ya, ini tuh puasa ya, saya itu tidak boleh seperti ini, saya itu puasa itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kita itu harus bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua yaitu pengendalian dan menahan serta mencegah dorongan untuk berbuat tercela yang tidak sesuai dengan tuntunan kejiwaan. Di sini maksudnya semisalkan kita itu benci ya sama seseorang atau rasa kesal gitu sama seseorang. Nah, kita itu pengen banget mukul ataupun pokoknya pengen melakukan hal yang tidak baik lah sama orang tersebut. Itu kan termasuk perbuatan tercela. Nah, kita itu juga harus ingat, oh ya, kita itu puasa, saya harus bisa menahan diri, saya itu tidak boleh seperti itu. Karena itu tuh perbuatan yang tercela, tidak baik. Nanti kalau saya melakukan itu, saya itu bisa-bisa tidak dapat pahala dari Allah, atau pahala saya bisa berkurang dengan saya melakukan perbuatan seperti itu. Yang ketiga yaitu upaya mengembangkan diri secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, dan sosial maupun spiritual. Yang keempat yaitu proses pengembangan potensi diri melalui aktualisasi. Jadi, dapat ditegaskan bahwa secara psikologi puasa itu memberikan dampak yang signifikan bagi kejiwaan manusia. Selain sebagai pendidikan, ibadah puasa itu juga memiliki aspek psikologi seperti pengembangan sikap sabar, terus bertindak dan bertutur seimbang serta memiliki pola sikap yang mampu menghargai orang lain, teratur serta bijaksana dan empati, komitmen dan disiplin. Di samping itu juga membawa pengaruh kepada kesehatan mental, sebab puasa itu mampu membawa manusia kepada suatu kondisi kejiwaan yang tenang, nyaman, dan tentram. Ketentraman dan ketenangan jiwa inilah yang menunjukkan seseorang sehat secara mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Mubarak. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang puasa sebagai terapi. Para dokter sepakat, puasa merupakan salah satu cara efektif membersihkan tubuh dari lemak-lemak, penyakit maupun dari makanan yang tidak bermanfaat. Bahkan kegunaan berpuasa bagi mekanisme tubuh hingga kini belum tergantikan dengan teknologi medis sekalipun. Fasten Institute di Jerman telah mengadakan sejumlah penelitian tentang puasa yang dijalankan muslimin di negaranya. Hasilnya, puasa yang mengikuti aturan itu berhasil menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa. Penyakit seperti susah tidur, merasa rendah diri juga dapat disembuhkan dengan puasa. Bahkan berbagai penyakit berat seperti kanker, hipertensi, ginjal, depresi, diabetes, dan insomnia dapat disembuhkan melalui puasa. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu hikmah puasa. Orang-orang beriman diwajibkan berpuasa dan dianjurkan puasa sunat. Lantaran puasa ini memberikan pengaruh dan hikmah untuk meningkatkan nilai-nilai manusia dan mempertinggi mutunya, yang meliputi aspek kejiwaan, sosial, dan kesehatan. Yang pertama, aspek kejiwaan. Dalam aspek kejiwaan atau rohania ini, puasa memberikan bagi pelakunya beberapa manfaat. Antara lain, puasa melatih pelakunya untuk memiliki watak dan akhlak yang mulia, serta menanamkan sifat-sifat kepribadian yang luhur,
seperti amanah, jujur, dan dapat dipercaya serta membiasakan diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa membiasakan pelakunya untuk bersikap sabar, tahan penderitaan, serta melatih jiwa dan membantu pengendaliannya hingga ia memiliki sikap takwa. Sikap takwa yang dapat ditumbuhkan oleh puasa ini menunjukkan besarnya faedah puasa dan hikmahnya yang sangat tinggi, yaitu membiasakan jiwa orang yang berpuasa meninggalkan keinginan-keinginan nafsu yang dibolehkan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, aspek sosial. Dalam aspek sosial ini, puasa memberikan kepada pelakunya beberapa manfaat. Di antaranya, A. Puasa membiasakan umat atau pelakunya untuk berdisiplin dan bersatu padu, cinta keadilan dan persamaan antar sesama. Puasa juga membentuk sifat kasih atau rahmat dan ihsan pada orang-orang mukmin. Puasa memberikan pengalaman langsung tentang keadaan penderitaan yang dialami oleh kaum fakir miskin atau mereka yang menderita musibah kelaparan dan sebagainya. Yang ketiga, aspek kesehatan fisik. Dalam aspek ini, puasa dapat memberikan manfaat bagi pelakunya, antara lain bahwa puasa dapat membersihkan perut atau usus dan memperbaiki pencernaan serta membersihkan badan dari kotoran yang merusak. Rasulullah SAW pernah bersabda, puasalah kalian supaya kalian hidup sehat. Yang keempat, aspek kesehatan mental. Puasa sebagai pencegah gangguan kejiwaan. Puasa sebagai pembinaan kesehatan mental yang dituntut oleh puasa adalah kejujuran terhadap dirinya sendiri, di samping jujur kepada orang lain. Karena puasa itu ibadah batin yang tidak biasa disaksikan oleh panca indera dengan ibadah lain, yang hanya mengetahuinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sifat jujur telah tertanam pada diri seseorang, maka dirinya akan merasa tentram. Ia tidak akan dihinggapi oleh rasa takut atau rasa dosa, karena segala sesuatu jelas dan tidak ada yang palsu atau disembunyikan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.